sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 13 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa kepada Yesus, beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Kata-kata Tuhan itu penyayang dan pengasih serta panjang sabar, supaya tidak didengarkan saja, tetapi kita resapi dalam-dalam dalam hati kita. Coba lihat pengalaman Anda. Kapan Anda menyadari keberadaan diri Anda di dunia ini, di bumi ini? Kalau melihat langit yang sejagat itu, yang tidak tahu sampai di mana batas langit itu, tetapi bumi ini yang berada di dalam, yang berupa planet matahari, padahal matahari itu hanya sebutir kecil dari suatu ledakan besar, dari api. Dan api yang kecil itu yang dikelilingi planet-planet di mana kita berada, bumi ini, dibentuklah oleh Allah kita itu
dalam suatu proses manusia. Kita menjadi manusia yang diciptakan secitra dengan Allah. Ada gambaran Allah dalam diri kita. Bukankah itu suatu yang istimewa? Karena kita ini diberi bukan hanya badan saja, tetapi di dalam badan kita, tubuh kita ini ada nyawa. Ada nyawa, ada hati. Hati itu inti dari nyawa kita, dan ada roh. Roh yang membuat batin kita ini menentukan siapa diri kita ini. Apakah kita mau menyerupai Allah atau justru ingin menjadi seperti Allah? Kita ini maunya berkuasa, maunya nyaman. Kepanasan sedikit kita sudah mengeluh, kekurangan sedikit kita sudah bersungut-sungut. Seperti dahulu kala pada waktu Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir di padang gurun, mereka kelelahan lalu bersungut-sungut. Kembalikan kami ke Mesir. Di sana kami lebih dapat makan enak. Padahal mereka tertindas di Mesir. Mereka berseru supaya Tuhan yang mereka percayai itu mengeluarkan mereka di mana mereka tertindas. Tetapi beruntunglah Tuhan itu mendengar. Dan Musa dipanggil. Musa itu yang tumbuh di istana, justru istana putri Mesir. Diambil anak di situ. Musa yang artinya diambil dari air. Tanaman berair itu pisang Musa paradisiaca bahasa Latinnya. Musa diambil dari air. Ibunya melihat itu dari balik semak-semak. Dan Musa itu yang diutus Tuhan itu pada mulanya mengenal Allah ketika masih menggembalakan ternak di rumah mertuanya di Midian. Dia dipanggil Allah. Dia belum mengenal Allah, tetapi Allah mengenalkan dirinya. Musa, engkau kuutus. Mengenalkan diri sekaligus mengutus. Bebaskan umatku di Mesir. Siapa engkau? Dan bagaimana kalau mereka menanyakan namamu? Siapa engkau itu? Dan Allah menjawab, akulah Sang Aku. Aku satu-satunya yang menciptakan segala-galanya ini. Segala-galanya itu aku, kata Allah itu. Karena Dia pemilik. Kita ini semua milik Allah. Tetapi sering kita khawatir tentang diri kita ini. Kita khawatirkan karena kita merasakan diri kita ini milik kita. Kalau kita sakit, kita merasakan ingin sembuh. Karena ini tubuhku. Tetapi kita lupa bahwa tubuh kita ini milik Allah. Sang Aku. Itu terjemahan dari kata Yahweh. Yahweh itu Sang Aku itu. Dialah yang empunya. Dia memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk merasakan berbagai kehidupan dunia ini, di bumi ini,
supaya menantang keakuan diri kita sendiri, supaya kenyamanan yang kita nikmati di dunia ini kita rasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang patut kita syukuri di dunia ini. Karena itu seringkali kita lupa, kita itu ingin menonjolkan diri kita yang lebih daripada sesama kita. Karena itu orang di sekitar Yesus berkata tentang orang-orang yang mengalami kecelakaan, dibunuh oleh Pilatus dan darahnya tercampur dengan kurban persembahan. Orang-orang berkata demikian karena mereka merasa lebih suci, tidak mengalami demikian. Orang-orang yang mengalami kecelakaan itu dianggap lebih berdosa. Karena itu Yesus berkata, apakah kamu menyangka orang-orang di Galilea yang terbunuh seperti itu lebih kecil dosanya daripada yang terbunuh itu? Yang terbunuh itu lebih besar dosanya. Kata Yesus, tidak. Atau Yesus itu sepertinya tahu situasi. Dia tahu keadaan. Dia mendengarkan berita. Dia berkata, apakah kamu menyangka orang yang tertimpa kolam di Siloam itu lebih besar dosanya daripada penduduk Yerusalem? Kolam Siloam itu di Yerusalem. Tidak, kata Tuhan, tidak. Dosa orang itu ditentukan oleh masing-masing orang. Dosanya itu ditentukan oleh Tuhan yang melihat. Bukan kita yang menentukan dosa orang, tetapi Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kita ini sama-sama orang berdosa. Karena itu tidak perlu menyalahkan atau mengatakan orang lain berdosa lebih besar, tetapi supaya kita menyadari. Kata Yesus kepada orang banyak itu, jika kamu tidak bertobat, kamu akan mati dalam seperti mengerikan seperti hal itu. Bertobat, bertobatlah. Maksudnya kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Kita itu tahu untuk apa kita berada di dunia ini. Untuk apa kita mengalami berbagai hal di dunia ini. Mungkin juga pernah mengalami musibah. Mungkin pernah juga mengalami penderitaan. Entah sakit, entah kecelakaan. Kadang-kadang kita berperan di dalam gereja tetapi ditolak. Lalu kita merasa diri mau menyingkir. Itu terjadi dalam diri kita yang lemah ini. Karena itu Tuhan itu ingin agar kita kembali kepadanya. Tuhan itu panjang sabar. Perumpamaan Tuhan tentang pemilik kebun anggur yang melihat ada sebatang pohon ara di tengah kebun anggur. Dia mengharapkan agar pohon ara ini berbuah, tetapi sudah 3 tahun tidak berbuah.
Untung ada pengurus kebun yang sabar. Biarkan dia tumbuh. 1 tahun ini aku akan memberi pupuk. Aku akan meratakan tanah di situ dan memberinya pupuk agar dia tumbuh, agar berbuah. Jika tidak, tebanglah. Pengurus kebun anggur yang murah hati itu ingin agar pohon ara itu berbuah. Begitu juga harapan Yesus kepada kita, supaya kita ini berbuah. Hidup ini jangan hanya menerima, tetapi mengusahakan agar keselamatan Allah itu sampai ke ujung dunia. Kita itu punya tugas itu. Seperti Musa, seperti yang lain-lain, seperti nenek moyang kita. Karena itu Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena merekalah orang-orang yang berjuang sejak semula untuk Tuhannya, untuk kepercayaannya, untuk imannya. Abraham percaya dan ia melakukan. Iman itu belum terbukti ketika kita melaksanakannya. Iman itu berarti percaya bahwa akan terjadi apa yang Allah katakan itu. Akan terjadi. Jadi kita mesti menanamkan dalam diri kita kepercayaan itu. Tidak timbul begitu saja. Seperti kita berjanji kepada seseorang atau anak kita, ketika kita tidak menepati janji itu, hilanglah martabat kita. Tetapi ketika janji itu kita penuhi, anak itu menjadi percaya. Akan apa? Belajarlah, nak. Engkau akan hidup dengan baik. Itu. Ketika anak itu hanya maunya sendiri, orang tua melarang, dan ketika tidak diikuti, maka masa depannya itu suram. Tetapi ketika anak itu melihat janji orang tua bahwa kalau dia belajar akan menjadi seorang yang hidup dengan kebahagiaan, dengan kepercayaan itu, maka anak itu akan tumbuh dalam kesuburan. Mari kita juga menanamkan dalam diri kita usaha itu yang dihargai Allah, bahwa kita ingin agar apa yang Allah kehendaki terjadi di dalam diri kita. Amin.